Banyak sekali orang Indonesia itu pergi ke Kamboja untuk menjadi admin perjudian online. チャンネル登録お願いね。Halo guys, selamat datang kembali di channel Fahrul Zailani. Apa kabar nih kalian semua? Gua harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu dan bahagia selalu ya guys ya. Di sini gua akan coba membahas tentang negara dengan perindustrian perjudian online terbesar di Asia ataupun di dunia gitu, yaitu negara Kamboja. Seperti yang kita ketahui gitu, banyak sekali orang Indonesia itu pergi ke Kamboja untuk menjadi admin perjudian online, termasuk salah satu influencer terkenal di Indonesia, yaitu influencer yang tawuran-tawuran itu. Katanya tuh dia pergi ke Kamboja untuk menjadi bandar ataupun menjadi admin online di perjudian online di Kamboja gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas. Menjanjikan kemenangan diri. Oke, yang pertama, salah satu alasan utama mengapa Kamboja menjadi pusat perjudian online adalah kebijakan pemerintah yang awalnya sangat mendukung perindustrian judi online ini gitu. Kamboja ini memiliki peraturan yang relatif longgar mengenai perjudian, termasuk perjudian online. Gua akan coba menjelaskan kenapa negara Kamboja ini atau kebijakan pemerintah longgar ini terhadap perjudian online. Jadi, pada tahun 2010, pemerintah Kamboja mengizinkan perjudian kasino untuk menarik wisatawan. Seperti yang kalian ketahui atau yang gua ketahui gitu ya. Wisatawan dari negara-negara lain datang ke negara lain bukan negaranya gitu. Itu tuh tujuannya bukan hanya liburan. Banyak sekali yang tujuannya itu untuk mengonsumsi apa kek, seperti yang ke Thailand kan. Ke Thailand itu banyak sekali warga negara asing itu datang ke Thailand untuk mengonsumsi ganjir gitu ya, ganjir. Nah, ini juga pemerintah Kamboja ini tuh berusaha gitu untuk menarik para wisatawan dengan mengizinkan perjudian kasino beroperasi di negaranya gitu. Tapi pada tahun 2019, Kamboja mengeluarkan moratorium yang melarang kasino baru untuk menerima lisensi perjudian. Meskipun demikian, banyak kasino yang sudah ada mulai mengalihkan fokusnya ke perjudian online, dan bisnis ini tuh terus berkembang gitu meski dalam regulasi yang ketat. Jadi si kasino-kasino yang telah diizinkan oleh pemerintah Kamboja ini tuh mengembangkan bisnisnya ke dalam perbisnisan perjudian online gitu. Ya, karena sangat menguntungkan gitu. Jadi mereka merambah ke ranah online. Terus yang kedua, fasilitas infrastruktur yang memadai di negara Kamboja. Negara Kamboja ini memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung industri perjudian online. Negara ini tuh memiliki akses internet yang sangat luas gitu, dan banyak wilayah Kamboja yang sudah terhubung dengan jaringan broadband yang stabil. Hal ini tuh memungkinkan perusahaan perjudian untuk beroperasi dengan efisien dan melayani pelanggan dari berbagai belahan dunia. Infrastruktur teknologi informasi ini mendukung berbagai layanan seperti pembayaran digital, transaksi kriptokurrensi gitu, dan platform perjudian online yang sangat dibutuhkan oleh operator. Jadi gitu guys, jadi fasilitas di negara Kamboja ini tuh sangat-sangat memadai gitu untuk perindustrian judi online. Terus salah satu faktor juga yang ketiga itu adalah tenaga kerja dengan biaya yang rendah. Salah satu daya tarik bagi para perusahaan perjudian online ini beroperasi di Kamboja adalah biaya tenaga kerja yang relatif rendah gitu. Banyak operator ataupun perusahaan memilih pekerja gitu lokal yang lebih terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Jadi si Kamboja ini tuh pekerjanya tuh relatif rendah biaya upahnya gitu.
Nah, banyak juga gitu pekerja muda Kamboja ini memiliki keterampilan dalam bidang teknologi informasi, bahasa Inggris, serta layanan pelanggan yang diperlukan untuk mengelola dan menjalankan bisnis perjudian online. Hal ini tuh memberikan gitu keuntungan ekonomi yang signifikan bagi perusahaan-perusahaan perjudian yang beroperasi di negara ini. Jadi gitu guys, faktor ketiga itu tenaga kerja yang relatif rendah gitu, biaya tenaga kerja yang relatif rendah. Yang keempat, yaitu peran kasino darat. Seperti yang gua udah jelaskan tadi, si pemerintah itu pada tahun 2010, pemerintah Kamboja ini mengizinkan para kasino-kasino darat ini untuk beroperasi di negara Kamboja. Dan sudah legal gitu ya, diizinkan legal. Nah, karena kelegalan ini, si peran kasino darat ini atau kasino darat ini mengembangkan bisnisnya ke perjudian online. Yang dimana perjudian online ini menguntungkan kasino darat ini gitu, sangat-sangat besar gitu untuk keuntungan di perjudian online ini. Terus faktor yang kelima yaitu permintaan pasar yang tinggi. Jadi permintaan pasar yang tinggi ini tuh berasal dari pasar Asia, khususnya dari negara-negara tetangga seperti Cina, Vietnam, Thailand, bahkan Indonesia gitu ya. Banyak orang di negara-negara ini yang mencari alternatif perjudian online yang lebih mudah diakses dan tidak perlu diawasi ketat oleh pemerintah mereka gitu. Jadi kan banyak kan negara-negara atau warga negara asing ini tuh meminta kepada pihak Kamboja ini agar mereka itu beroperasi di Kamboja gitu. Jadi gitu guys. Terus yang keenam itu prosedur lisensi yang tidak ketat. Pemerintah Kamboja memang menerapkan regulasi untuk industri perjudian gitu, terutama lisensi dan perizinan yang tidak seketat di negara-negara lainnya. Meskipun ada moratorium yang diberlakukan pada 2019 gitu yang gua sudah jelaskan tadi gitu ya. Banyak perusahaan perjudian online yang beroperasi dengan izin yang diberikan pada masa sebelumnya. Ini membuat Kamboja ini menjadi tempat yang menarik bagi operator perjudian yang ingin beroperasi dengan sedikit pengawasan pemerintah. Terus, yang terakhir itu adalah tantangan dan kontroversi. Meskipun industri perjudian online di Kamboja ini berkembang dengan pesat, tidak semua berjalan mulus gitu perjudian online ini. Ada banyak masalah yang dihadapi, termasuk keberadaan perjudian ilegal, eksploitasi pekerja, dan kerugian bagi individu yang terjerat dalam kebiasaan berjudi. Selain itu ada laporan tentang terjadinya penipuan dan pengelolaan yang buruk dalam beberapa situs perjudian yang berbasis di Kamboja. Selain itu, negara-negara asal pemain seperti Cina sering mengizinkan atau mengirimkan petugas untuk menindak perusahaan perjudian ilegal yang melibatkan warganya. Sebagai tanggapan, pemerintah Kamboja terus memperketat pengawasan industri perjudian online ini. Namun, tantangan besar tetap ada dalam menjaga keseimbangan antara menguntungkan ekonomi dan melindungi masyarakat dari potensi bahaya perjudian. Jadi, kesimpulannya itu adalah Kamboja telah menjadi salah satu pusat perjudian online terbesar di Asia karena kombinasi antara kebijakan pemerintah yang awalnya mendukung industri ini, biaya tenaga yang rendah, infrastruktur yang mendukung, serta permintaan tinggi dari pasar internasional. Namun, meskipun sektor ini memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, tantangan terkait pengawasan lemah, dampak sosial, dan regulasi yang tidak konsisten terus menjadi masalah yang dihadapi oleh negara Kamboja. Jadi mungkin itu saja yang bisa gue jelaskan tentang mengapa Kamboja ini tuh menjadi pusat dengan perindustrian judi online terbesar di Asia bahkan di dunia gitu ya guys ya. Jika kalian suka, kalian boleh subscribe channel gue, dukung gue untuk bisa capai 1000 subscriber lah minimal gitu di bulan ini. Gue sangat-sangat minta tolong ke kalian gitu ya. Jika kalian tidak suka juga boleh kalian tulis di kolom komentar aja semua gitu yang kalian unek-unek kalian tentang gua, apa gua salah ini salah itu, boleh kalian saja langsung ketik di kolom komentar. Mungkin segitu saja, bye bye.